kehidupan kekristenan kita ini harus benar-benar berani dan membicarakan kebenaran apa adanya. Karena semua yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu akan mengalami aniaya dan tekanan yang ada. Dan kita ini hidup di bangsa yang mayoritasnya itu tanpa kita sadarin atau tanpa diakui, tapi ternyata memang mereka lebih berkuasa. Hukum memihak kepada mereka. Kita ngelihat kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ketika seorang YouTuber dipenjara dan dilumurin tai oleh seorang jenderal dan aparat negara, sebenarnya membuktikan bahwa negara ini lebih memihak kepada orang kelompok mayoritas. Mereka berkuasa begitu rupa. Tapi puji Tuhannya kepolisian kita ini masih bisa melihat dari sisi yang baik, menegakkan hukum yang ada, dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya bersyukur, kita bersyukur dengan kejadian itu. Nah, kita terus berdoa buat bangsa ini supaya benar-benar aparat yang ada, PN, Polri, TNI, pemerintahan yang ada masih tetap memerintah dengan baik. Dikirim orang-orang yang masih mencintai negara ini dengan baik. Mereka urun rembuk menjadi orang-orang yang mengambil keputusan dengan bijaksana. Kita orang Kristen ini jangan tidur hari ini. Kita tidak bisa ibadah yang sembarangan lagi nih. Kekristenan ini tidak akan menjadi lebih baik kalau kita ini nyantai-nyantai saja. Dibutuhkan orang-orang Kristen yang radikal berdoa untuk bangsa ini, yang bersuara lantang tentang kebenaran. Jangan diharap pemerintahan yang sekarang ini mendukung gereja loh. Dalam keadaan kelihatannya tenang-tenang saja, ternyata pada pemerintahan yang ada hari ini gereja ditutup 1.000 gereja lebih. Artinya memang kekristenan akan dibungkam habis di bangsa ini. Kekristenan akan teraniaya. Jadi siap-siap saja. Kalau kekristenanmu itu lembek, memble, tidak mau berdoa, tidak mau bayar harga di hadapan Tuhan, masih nyantai, masih berpikiran tentang aku, diriku, dan saya, yang dipikirkan hal-hal kedagingan, kebutuhan kita sehari-hari tanpa peduli dengan apa yang terjadi buat bangsa ini. Tiba-tiba orang-orang jahat itu memerintah, kita akan masuk aniaya yang besar loh. Jangan dikira loh. Bayangin kalau mereka yang benar-benar anti kekristenan ini memerintah, kekristenan di Indonesia ini akan benar-benar mengalami aniaya besar-besaran. Hari ini aja Pancasila yang masih kuat jadi dasar negara, undang-undang dan Pancasila menjadi dasar negara yang kokoh. Selama masih ada Pancasila, kita bisa hidup tenang. Tapi kalau coba diotak-atik menjadi hukum agama, akan mengerikan sekali. Kalau kita pelajarin, tidak ada negara yang menerapkan hukum agamanya itu masyarakatnya itu bebas, merdeka. Mereka kan di bawah bayang-bayang tekanan. Ini kita berdoa bahwa bangsa kita ini masih tetap damai dan sejahtera. Di pemimpin, muncul pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak egois, pemimpin yang ingin menyejahterakan bangsa. Ini saatnya kekristenan benar-benar berdoa. Tidak main-main untuk kedepannya nih. Kita ngelihat beberapa hari terakhir nih gelombang-gelombang yang mengerikan nih. Orang-orang yang pingin makar, orang-orang yang pingin mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini menjadi ideologi agama. Dan mereka getol menyerang pemerintah yang ada. Bahkan ada di dalam partai politik. Bahkan ada menyusup di dalam pemerintahan dan setiap segi lini pemerintahan yang ada. Bapak Ibu tidak bisa diam-diam lagi. Ini waktunya berdoa. Sesekali jangan pusingin kebutuhanmu. Jangan pusingin masalahmu. Berpikir buat bangsa ini. Berdoa buat bangsa ini. Supaya terjadi lawatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nyantai hari ini, tanpa peduli dengan kondisi bangsa kita hari ini, kekristenanmu itu sebenarnya hanya fokusnya pada dirimu sendiri. Kita akan melihat kegerakan yang besar. Saya berdoa sebenarnya dengan kejadian YouTuber yang dilumurin tai di tahanan itu, harusnya gereja-gereja udah berbicara, terutama pendeta-pendeta besar harusnya ngomong lantang, tapi kelihatannya mereka tenang dan nyantai. Dia pikir ya nggak usah ngomong lah, kita tahu kan orang teraniaya akan tetap teraniaya, kita balas dengan kasih. Harusnya
Menurut saya loh ya. Menurut saya harusnya mereka harus berbicara lantang. Di sisi lain juga harus menggerakkan gereja Tuhan untuk berdoa kebangunan rohani. Di sisi lain juga harus mengampuni para jenderal dan para orang-orang yang memukulin Muhammad KC itu. Harusnya kita doakan mereka supaya diselamatkan Tuhan. Kita tidak perlu mengutuk. Kita ini adalah menyembah Tuhan yang hidup, bukan menyembah Tuhan yang mati, bukan menyembah Tuhan yang barbar, bukan menyembah Tuhan yang bentuknya zat. Kita ini menyembah Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, yang memiliki roh. Harusnya kita bisa melepaskan pengampunan. Bukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang kita harus mengampuni mereka. Karena mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di sisi lain kekristenan memang harus bangkit. Kita harus berdoa. Kita harus benar-benar bayar harga di hadapan Tuhan supaya kehidupan kekristenan terbangkit. Kekristenan ini menjadi bertumbuh secara powerful. Karena di mana-mana ketika kekristenan itu dianiaya, mereka akan bersatu, berdoa, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika diberkatin, mereka pada lupa diri dengan kekayaan. Akhirnya apa? Hidupnya yang dipikirin bukan kehendak Tuhan lagi, yang dipikirin adalah kedagingan. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini bukan waktunya kita menjadi penonton, diam-diam saja, jadi Kristen mingguan. Tapi kita harus terlibat dalam doa. Kita berdoa buat bangsa ini. Kita benar-benar peperangan secara rohani, karena roh antikris ini begitu kuat di bangsa ini. Mereka yang tidak mengakui keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, mereka adalah antikris. Rohnya itu sedang bergerak di bangsa ini dengan kuat. Kalau Bapak Ibu pelajarin bahwa bangsa Indonesia ini, sejarahnya di tanah Indonesia ini dari tahun ke tahun selalu ada pemberontakan yang ada. Kalau Bapak Ibu pelajarin, bahkan bapaknya pemberontak itu adalah iblis sendiri. Dia memberontak kepada Allah di surga dan akhirnya dibuang ke bumi. Di Yesaya dijelaskan seperti itu. Karena semua pemberontakan pada pemerintahan yang sah adalah pembangkangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu adalah idenya setan. Kalau kita lihat dan perhatikan secara saksama, ini ada orang-orang tertentu yang ingin makar, ingin menggantikan pemerintah yang sah. Sebenarnya mereka sedang menjadi kaki tangannya iblis, menjadi orang-orang yang dipakai setan. Nah, kita ini harus berdoa sungguh-sungguh nih supaya hidup kita ini mengalami breakthrough dan terobosan, bukan pada diri kita. Bangsa kita ini dilawat Tuhan. Dan saya percaya bangsa kita ini akan mengalami pertobatan yang dahsyat dan luar biasa. Coba buka sebentar di Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita itu bukan kekristenan kita itu bukan kehidupan beragama seperti orang lain. Kehidupan kekristenan adalah menyembah Allah yang hidup melalui praktek kehidupan sehari-hari. Kita penyembah Tuhan itu bukti nyatanya itu dari kita bisa dinikmatin orang. Dari apa yang kita kerjakan, dari pekerjaan kita, dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita kerjakan dengan baik, itu menjadi representasi penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita ini tidak beribadah karena kita menghafalkan firman Tuhan. Buat apa menghafalkan ayat, ribuan ayat, tapi hidupnya mencerminkan pekerjaan setan, pekerjaan iblis, kelakuannya jahat. Kehidupan kekristenan adalah menghidupin firman setiap hari, bukan menghafalkan ayat. Menghafalkan tanpa dihidupin juga percuma. Banyak orang bangga menghafalkan ayat kitab sucinya, tapi kehidupannya babak belur, kehidupannya tidak mencerminkan dia adalah menghidupin kebenaran firman Tuhan. Ya percuma saja, buat apa? Kekristenan itu bukan menghafalkan ayat, tapi menghidupi firman Tuhan. Makanya saya berdoa para orang-orang yang sering ribut, gegeran, penafsiran ayatnya berbeda, dan akhirnya macap yang lain sesat, penafsiranku yang benar. Tidak perlu, cukup kamu hidupin, kamu akan tahu kok firman itu yang benar yang mana. Firman tidak akan kita ngerti sampai kita itu praktek hidup hari-hari. Jangan kita ini menjadi orang yang bodoh, jadi menjadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, rajin beribadah padahal hanya menjalankan perintah manusia. Ujungnya apa? Ya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya.
Kekristenan hari ini harus bangkit, berdoa buat bangsa kita. Telah nyata, harusnya memang kita perhatikan orang-orang yang mayoritas ini benar-benar yang benar-benar radikal. Mereka ingin kalau bisa menerapkan hukum agama pada bangsa kita. Tapi selama kita berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita berdoa, jangan sampai semua rencana jahat mereka itu digenapi. Kita harus batalkan dalam nama Yesus. Kita berdoa minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita minta breakthrough dan terobosan dari Tuhan. Bangsa ini diberkatin Tuhan, dipulihkan. Pemimpin yang ada diberkatin. Untuk pemilu beberapa tahun ke depan, muncul pemimpin yang cinta, yang nasionalis, yang mencintai dan mengasihi bangsa. Orang-orang yang jujur melayani bangsa ini kita doakan. Orang-orang yang jujur, tulus. Mereka benar-benar terlibat untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik. Dan kekristenan tentunya hari ini tidak hanya duduk manis di gereja nih. Harusnya pendeta ini ngomong lantang kebenaran. Apa adanya. Bukan hanya diam-diam menikmati kemakmuran, hasil persembahan yang melimpah-limpah. Bukan, harusnya ngomong kebenaran dengan lantang. Hari ini mereka pada diam dengan kejadian kekristenan yang ada. Padahal kekristenan ini sedang teraniaya. Ketika harusnya kekristenan teraniaya di Indonesia, harusnya kita sesama tubuh Kristus itu merasa sakit. Tapi kalau ada salah satu anggota tubuhnya sakit tapi tidak merasa sakit, berarti yang sakit adalah jiwanya, mentalnya itu udah gak benar. Tapi kalau selama kita ini orang normal, ketika kaki kanan kita sakit, kita akan merasakan bahwa kaki kanan sakit loh. Tapi kalau kaki kanan kita sakit parah dan ternyata kita cuek-cuek saja karena kita seperti nggak merasakan, bisa saja kita itu mati sarafnya, atau bisa juga kita ini orang gila karena nggak merasakan bahwa tangan kita sakit atau kaki kita sakit. Ya, saya berdoa ketika saudara kita teraniaya, nih, gereja ditutup nih, nggak main-main nih, dan kekristenan dihambat luar biasa di Indonesia ini sebenarnya. Hanya mereka aja caranya halus, nggak frontal. Karena apa? Masih ada undang-undang, masih ada aparat yang ada, masih ada perlindungan Tuhan. Ya kita bersyukur buat aparat yang ada, pemerintahan yang ada. Dan kita berdoa jangan sampai ini orang-orang yang anti Kristus ini, yang penolak keilahan Kristus, radikal ini, membenci kekristenan luar biasa ini memerintah. Kalau sampai memerintah, kita akan tunggu waktu saja. Terutama orang-orang model saya yang radikal dengan Tuhan begini akan diculik dan dibantai pasti. Dan saya mempersiapkan diri. Kekristenan kita memang mengikut Tuhan itu mengikuti seperti apa yang Tuhan lakukan. Yesus sendiri aja juga menyerahkan tubuhnya untuk dianiaya, digebukin. Dan murid-muridnya, para rasul itu matinya sangat mengerikan sekali. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, like Christ, Kristen artinya hidup seperti Kristus. Kristen bukan agama, menghafalkan ayat, menghafalkan pasal, tapi nggak menghidupin. Pinter ngomong tapi nggak pinter ngelakuin, ya sama saja. Kekristenan adalah mencontoh kehidupan Yesus. Kita ini mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Yesus ngalamin apa? Aniaya, tekanan, impitan. Ya kita siap-siap saja. Kalau sampai terjadi aniaya besar buat bangsa kita, kita persiapkan diri saja dengan baik. Kalau nggak mau terjadi aniaya, berdoa hari ini. Jangan sampai orang-orang jahat itu memerintah, terjun dalam pemerintahan. Kalau nyantai, nikmatin penderitaan. Bangsa kita ini harus benar-benar didoakan baik-baik ini. Berdoakan sungguh-sungguh, bayar harga buat bangsa kita. Jangan berpangku tangan, masa bodoh, sibuk dengan uangmu, sibuk dengan pekerjaanmu. Ya itu baguslah, masih ada pekerjaan, masih ada uang. Kalau nggak ada uang, ngapain? Jerit sama Tuhan. Tapi jangan pikir dengan masalahmu sendiri. Kita harus berdoa buat bangsa ini. Terjadi kegerakan rohani yang besar. Terjadi lawatan Tuhan yang powerful. Sampai Tuhan pulihkan bangsa ini. Benar-benar terjadi kebangunan rohani yang besar. Saya berdoa semua orang Kristen bangkit. Nih, hari ini jangan dipandang enteng. Pemerintahnya tenang-tenang saja. Kelihatannya kehidupan kekristenan dan agama-agama yang terang-terang. Tapi tanpa Bapak Ibu sadarin, ada 1000 gereja ditutup dalam pada pemerintahan Jokowi. Mereka dihambat untuk beribadah. Jadi kita harus berdoa. Emang tidak gampang tinggal menjadi orang yang minoritas di tengah mayoritas yang membenci kita. Tapi kita doain mereka lah. Mereka dilawat Tuhan. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mata hatinya dibukakan, dicelikkan. Kita lihat
di media sosial, di YouTube banyak sekali membongkar kepalsuan, membongkar sekali dusta. Dan saya berdoa semua channel YouTube yang memberitakan kebenaran itu diberkatin Tuhan. Mereka dicelikkan matanya melihat kebenaran. Bapak Ibu, bayar harga di hadapan Tuhan. Doa buat bangsa ini. Berdoa buat bangsa ini. Berdoa buat bangsa ini. Kita akan melihat bangsa ini dilawat Tuhan. Bangsa ini dipulihkan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Karena ada beberapa orang yang memang menginginkan bangsa ini seperti Suriah, seperti Afghanistan. Tapi kita batalkan dalam nama Yesus. Kita doain orang-orang itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Memang ada orang-orang yang sengaja ingin berbuat jahat buat bangsa ini, tapi berdoa buat mereka bisa dibungkam. Kalau bisa dibuat bertobat karena nama Tuhan. Amin. Jadi masalah ke depan ini tidak akan lebih mudah lagi. Masalah ke depan tidak akan lebih gampang lagi. Tapi kita akan lihat pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan yang ajaib, yang bekerja buat bangsa kita. Saya berdoa bangsa kita diberkatin Tuhan. Gereja Tuhan, semua hamba Tuhan, semua penginjil, semua YouTuber Kristen dipakai Tuhan luar biasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semua tulisan-tulisan website atau apapun, traktat yang menyebarkan kebenaran firman Allah diberkatin Tuhan. Gereja-gereja, para gembala-gembala, para pendeta, para penginjil, para guru-guru diberkatin Tuhan. Memberkati bangsa ini. Saya berdoa bangsa ini benar-benar diberkatin Tuhan oleh kasih dan karunia Tuhan. Kita berdoa orang yang menganiaya Muhammad Kc yang dulu merintah itu bertobat, dilawat Tuhan di penjara. Kalau tidak bertobat, serahkan tubuhnya pada iblis, pada hari Tuhan diselamatkan. Serahkan pada iblis biar pada hari Tuhan diselamatkan. Mereka sebenarnya tidak tahu mereka apa yang berbuat, tapi kita berdoa buat mereka-mereka yang menganiaya kekristenan diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Bangsa ini diberkatin Tuhan. Dan semua orang yang mendengar apa yang saya sampaikan itu juga diberkatin Tuhan. Amin. God bless you.